Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Sonia Fatmawati. Pada video kali ini kita akan coba membuat grid sama level di Revit tahun 2024. Sebelum kita membuatnya, kita cari tahu dulu ya apa itu level sama grid. Oke, di sini saya sudah mempunyai gambar bangunan dan teman-teman bisa lihat di sini level ini. Nah, ini level ini tuh merupakan ini ya buat menentukan ketinggian bangunan, misalkan dari lantai 1 ke lantai 2 terus ke ring balak sama ke atapnya gitu. Ini merupakan level ya, jadi level ini tuh buat menentukan ketinggian bangunannya. Terus yang kedua itu ada grid ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa grid ini tuh biasanya terletaknya itu di as kolom atau struktur yang horizontal gitu ya. Biar apa? Biar eh, si bangunannya ini tuh terlihat seimbang sama rapi gitu ya. Dan biasanya si grid ini tuh buat menentukan si tata letak struktur gitu ya. Ada kolom, ada balok, ya berarti terletaknya tadi ya di as gitu. Oke, kita lanjut membuat grid sama levelnya. Kita klik yang new, yang ininya kita ke struktural ya, yang template. Kita klik OK, tunggu dulu loading. Oke, di sini klik yang grid. Di sini tuh ada banyak macam ya. Di sini ada line, terus ada start and radius arc, terus ada center and arcs, ada peak lines, juga multi segment. Kita coba dulu buat grid yang lainnya ya. Klik yang ini. Lalu klik di sini tarik buat panjangnya itu terserah teman-teman ya. Di sini sebagai contoh saja. Klik di sini. Terus kalau mau buat lagi bisa di sini ya, di bawah. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat bisa ya di copy aja. Maaf. Nah, ini bisa di copy aja biar ini tegak lurus. Nah, ini dicentang ya constraint-nya. Kalau misalkan jadi gini nih. Nah, jadi nggak bisa apa ya? Jadi tegak lurus gitu ya. Kalau di nggak dicentang, ini tuh nah bisa ke kiri ke kanan gitu. Jadi dicentang aja buat di copy-nya. Bisa ke atas, bisa ke bawah juga ya. Nah, itu buat yang horizontal. Kita coba yang buat vertikalnya. Nah, ini bisa di copy juga bisa ya, seperti tadi caranya dengan cara di copy. Nah, ini klik yang ini ke sini ke sini. Nah, ini merupakan yang lain gitu ya, sama seperti yang di cap contoh yang ini. Nah, gini, kalau misalkan posisi angka-angka ininya nggak mau di sebelah sini, mau di sebelah sini, bisa teman-teman tinggal di ini klik, lalu yang ini tuh tinggal nggak dicentang, ini tinggal dicentang gitu ya, jadi berubah posisinya. Sama seperti yang ini juga tinggal dicentang, ini juga di sini dicentang, ini juga sama, ini juga. Begitupun yang bawah, ini bisa berubah posisi dari bawah ke atas, tinggal di nggak dicentang, lalu di sini dicentang ya teman-teman. Nah, ini nggak dicentang, di sini dicentang, jadi bisa berubah gitu ya. Ininya udah ada ya di bawah. Kita lihat contoh yang di sini. Lihat, potongan maaf di sini grid yang di bawah itu angkanya yang di sebelah yang di sininya gitu, ini merupakan huruf. Kalau mau teman-teman ini tinggal diubah aja jadi huruf. Ini juga bisa, ini juga, dan seterusnya gitu ya. Oke, di sini mulainya dari 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini sebagai contoh ya. Nah, ini buat membuat grid di Revit yang lainnya. Nah, kalau teman-teman di sini lihat ada beberapa contohnya ya. Di sini coba kita klik yang start and radius arc, tinggal diklik. Nah, ini tuh yang ini biasanya tuh mulainya dari awal ya, bukan dari tengah. Jadi di sini klik misalkan sampai sini. Nah, jadi ini tuh si radiusnya bisa
mulainya itu dari awal. Misalkan titiknya di sini bisa diklik, misalkan di sini. Ini buat yang start and radius start. Kita coba yang center and search. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat, ini tuh biasanya mulainya tuh dari tengah ya. Jadi kita kliknya yang ini. Tuh. Jadi ini tuh mulainya dari titik tengah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau diklik di sini awalnya, terus akhirnya di sini bisa. Tapi kalau mau dilanjutin juga bisa gitu ya. Coba diklik di sini di akhirnya. Nah, ini buat yang center and arts. Oke, kita sekarang coba yang grid yang pick lines ya. Caranya teman-teman harus masukin dulu contoh gambar kerja yang di cat ke link, ke Revit maksudnya ya. Coba di sini ke insert lalu linked. Nah, di sini teman-teman harus sudah punya gambar kerjanya, klik. Di sini saya udah punya ya yang ini. Ininya udah gini aja. Ini klik yang ini ya. Nah, di sini udah ada. Oke, buat yang ini ya, buat yang apa tadi? Pick lines teman-teman. Jadi yang ini tuh tinggal diklik garisnya ya. Ini terus ini yang bawah hapus dulu ya. Hapus dulu biar nggak numpuk. Ini juga hapus dulu biar rapi. Tadi ya buat yang grid pick lainnya. Jadi dikliknya itu di garisnya gitu ya biar rapi. Ini dan seterusnya. Oke. Di sini nggak bisa ketik satu ya teman-teman. Ini nggak bisa klik satu, kenapa? Karena di sini tadi kita udah coba buat yang angka satu di sini. Jadi di sini coba tinggal diubah misalkan jadi 11, 12 dan seterusnya. Ini juga begitupun sama yang angka, kalau A juga bisa ya. Besar karena emang di sini tadi kita sudah coba membuat huruf dari A gitu ya. Jadi buat di sini yang udah ada angka hurufnya, di sini nggak bisa diketik ulang kecuali ininya dihapus baru bisa gitu ya. Misalkan ini diubahnya jadi 8. Udah deh. Misalkan jadi 17. Nah, berarti di sini bisa kita ketik jadi angka 1. Nah, gitu ya teman-teman. Itu buat yang pick line gridnya. Terakhir, dan teman-teman sebetulnya itu ada satu lagi ya, buat mengimpor dari Revit ke mengimpor gambar kerja dari Revit ke sini lagi ya. Kita coba di sini di insert link Revit. Ini kita coba buka. Kita tunggu dulu ya, ini loading. Nah, ini ya. Ini coba kita pindahin dulu ke sini. Sebentar masih loading. Nah, misalkan kayak gini ya. Oke, kita akan coba buat grid di gambar kerja yang sudah ada di Revit dengan cara klik select link lalu klik ininya. Nah, di sini ada beberapa option ya, ada level, grid, column, walls, walls. Nah, di sini kita akan coba buat yang gridnya ya. Kita close aja, lalu kita copy ya, misalkan di bagian sini. Nah, tanda ini berarti sudah ke copy gitu ya. Kita coba copy lagi dan seterusnya. Karena di sini nggak kelihatan ya yang udah di copy mana aja, biar kelihatan secretnya ini yang udah di copy, kita ini aja klik VV. Yang Revit ininya di uncentang dulu. Oke. Nah, jadi yang udah di copy itu kelihatan ya. Kalau mau menampilkan lagi tinggal di VV, lalu di link Revit links, tinggal di centang lagi, lalu oke. Oke, seperti itu teman-teman ya buat yang copy atau monitor. Sekarang kita coba buat yang level ya. Nah, sekarang kita coba ke yang levelnya, buat level ini tuh bisa dilihat di elevation. Kalau buat yang edit itu ada di yang di strukturnya bisa level 1, level 2 atau atap gitu. Terus buat yang level itu klik yang ini ya, buat di elevation ini. Nah, ini oke.
ini udah ada dari gambar yang ini ya, yang Revit tadi. Kita coba buat yang manual di Revit. Dan sini ada level, lalu sini ada line, tinggal teman-teman klik, lalu panjangnya itu terserah teman-teman. Cara ngekopinya juga bisa ya, tinggal di copy ke atas bisa. Terus ini buat ketinggiannya teman-teman bisa settingnya atau levelnya bisa setting berada di lantai berapa gitu. Terus yang kedua itu ada dari pick line ya. Dari pick line ini tuh berarti kita coba masukin yang dari CAD ke Revit. Jadi teman-teman harus punya dulu buat gambar kerjanya ya. Di sini kita masukkan yang ini, yang potongan, lalu open. Nah, jadi di sini teman-teman bisa buat level ya dengan cara di klik, misalkan di sini diklik di sini misalkan. Sebentar teman-teman, kita ini hapus dulu ya yang ini. Oke, ini juga biar tidak bingung ya, pindahkan ke sini. Nah, maaf ya teman-teman, tadi sebenarnya pas sudah dimasukkan ke Revit ini tuh di sini udah kelihatan ya buat si ketinggian levelnya itu. Nah, di sini tuh udah ngeling gitu ya di 0.00. Kalau mau buat manual lagi bisa dengan cara tadi. Nah, klik yang ini, maaf, ini ya yang lain, tinggal di sini. Nah, misalkan di sini ini tuh sudah menyesuaikan ketinggiannya ya. Jadi kalau buat di sini juga bisa teman-teman tinggal yang ini, lalu klik yang ini. Ini bisa, lalu ini juga bisa. Ya, tapi ini tuh kan di sini tuh di ketinggian 21 ya. Jadi kalau bisa ya teman-teman nanti tinggal dipindahin aja ke sini ya buat si levelnya. Ininya pindah aja. Nah, jadi ini kita pindahin ke level 1 ya. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman. Ini juga bisa diubah jadi 4 ya, ketinggian 4. Oh, bentar, ini belum pas. Oke. Lalu ini bisa di copy juga ke atas. Nah, ini berada di ketinggian 8. Coba ini jangan, tapi 8 aja. Bentar. Nah, ini ya teman-teman, dan seterusnya ini buat menentukan level di Revit gitu teman-teman. Cukup sekian dulu ya buat pembahasan kali ini. Buat materi selanjutnya itu ada di cara Revit link CAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.